Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini kita akan mengenal Google Workspace for Education. Apa itu Google Workspace for Education? Jadi Google Workspace for Education itu adalah sekumpulan alat yang membantu kita untuk menyelesaikan tugas. Jadi kita dapat menulis laporan, membuat presentasi, membuat kuis, merencanakan pelajaran, menulis tugas, dan masih banyak lagi. Jadi Google Workspace itu membantu kita sebagai pengajar dan siswa untuk melakukan proses belajar mengajar. Perlu diketahui bahwasanya Google Workspace ini sudah digunakan oleh jutaan pengajar dan siswa di seluruh dunia ya. Jadi yang mana saja itu alat-alatnya ada Drive untuk penyimpanan data, penyimpanan file, ada Docs ya, dokumen, ada spreadsheet, jadi Excel ya, ada slide, presentasi, dan masih banyak lagi ya. Jadi apa tujuannya? Supaya kita bisa mengajar dan berkolaborasi bersama guru-guru yang lain ya. Berikutnya kita akan menjelaskan satu persatu alat-alat apa yang ada di Google Workspace ya, alat-alat apa yang utama ya yang disediakan oleh Google Workspace. Kita lihat yang pertama, ada Drive ya. Jadi Drive itu ruang atau tempat untuk menyimpan dan berbagi semua dokumen ya, dokumen file yang ada di komputer bisa kita upload ke Drive, yang ada di Drive bisa kita download ya. Jadi kita tidak perlu lagi flash disk. Selama masih ada koneksi internet, kita bisa simpan file kita di yang penting-penting, berkas-berkas kita di Drive ya. Kita bisa simpan materi pelajaran, kita bisa simpan modul-modul kita di Drive. Kemudian ketika kita mau pakai, kita ambil ya. Jadi itu Drive ya, sebagai penyimpanan file cloud ya. Ya, jadi kita bisa mengaksesnya dimanapun kita berada selama masih ada jaringan internet. Berikut, setelah Drive, jadi ada alat yang lain lagi seperti Doc ini ya, dokumen ya, seperti kalau Office ya, ada dokumennya. Jadi file Doc Office apabila kita upload ke Drive, bisa kita ubah ke bisa ada pengaturan ya yang kita akan pelajari di pertemuan berikut. Kita bisa ubah ke Google Doc ya, akan dikonfirmasi secara otomatis. Kemudian selain bisa membuka Google Doc, ada juga Google Spreadsheet ya. Jadi Google Spreadsheet ini dapat digunakan untuk mengolah nilai, sama fungsinya dengan Excel ya. Ada pula slide presentasi ya. Slide memungkinkan kita dan siswa untuk membuat presentasi. Oke. Apa bedanya dengan presentasi spread biasa atau file Excel biasa atau file Doc biasa? Apa bedanya? Bedanya pasti ada ya. Kalau kita menggunakan Google Workspace tool ini, kita bisa berkolaborasi dengan guru-guru yang lain atau siswa ya. Terakhir ini ada Google Formulir ya, Google Form. Jadi Google Form ini sangat bagus untuk kita sebagai guru membuat kuis pelajaran yang kita sudah ajarkan, atau kita membuat survei kepada siswa atau kepada masyarakat ya. Jadi ini form kita fungsikan sebagai alat untuk membuat kuis, membuat survei. Oke, berikutnya ada Google Sites. Jadi tidak perlu lagi kita mahal-mahal membeli domain. Kita bisa membuat site sendiri dengan memanfaatkan fasilitas sites yang disediakan oleh Google for Education. Jadi sites memungkinkan kita untuk membuat situs web ya. Jadi bisa dicek di deskripsi contoh sites yang sudah saya buat. Jadi kita bisa bikin situs sekolah atau situs kita pribadi, blog pribadi ya. Disitulah nanti kita bisa masukkan
dokumen, masukkan form ya yang berkaitan dengan pelajaran kita atau informasi yang kita akan berikan. Jadi apapun itu kita bisa simpan di sematkan di situs ya. Jadi tidak perlu lagi kita capek-capek belajar keahlian coding ya. Sudah disediakan oleh Google for Education untuk membuat site ya. Berikutnya, nah ini penting sekali sebagai guru, Google Classroom. Google Classroom membantu pengajar untuk membuat kelas, tempatnya kita untuk mengolah nilai, ya, berbagi referensi, berbagi materi, ya, untuk kita masukkan di sana, kemudian dibagikan kepada siswa. Ya, tugasnya, materinya dibagikan kepada siswa untuk dikerjakan. Ya, sangat mudah digunakan. Kita akan pelajari nanti ya pada saatnya kita membahas tentang Google Classroom ya. Jadi enak sekali, kita terbantu, apalagi pada saat kemarin corona ya, kita belajar online ya, rata-rata guru menggunakan ini Google Classroom ya. Fungsinya banyak ya, memudahkan guru ya, memudahkan siswa juga karena gampang digunakan. Sudah ada sites, ada Google Classroom. Kita lihat ini Gmail ya, seperti email biasa ya, kita menggunakannya untuk layanan email, membantu kita tetap terhubung dengan siswa, pengajar, dan orang tua ya. Oke ya. Fitur terbaik dari Gmail adalah penelusuran. Kita dapat dengan cepat menelusuri semua email Anda untuk menemukan pesan lama kapan saja ya, begitu ya, gampang sekali. Jadi nanti kalau kita pelajari Gmail, kita akan pelajari cara mencari pesan dengan cepat ya. Kita masukkan saja kata kunci atau kita membuat folder-folder pesan ya, kita tandai, kita beri warna dan sebagainya ya. Nanti kita pelajari khusus mengelola Gmail ya, ada waktunya. Berikut aplikasi alat yang tersedia di Google for Education, yaitu Google Meet ya, Google Meet dan Google Chat ya. Jadi Google Meet sama dengan fungsinya dengan Zoom, kita mengadakan presentasi secara online ya, daring, kita webinar, bisa menggunakan ini ya, Google Meet. Jadi memungkinkan kita menyiapkan panggilan video dari perangkat seluler ataupun laptop dimanapun kita berada, selama ada jaringan internet ya. Ya, jadi tidak perlu lagi kita ketemu langsung. Kita bisa jadwalkan meeting ya. Ada nanti kita bisa jadwalkan di Google Calendar ya, supaya teratur waktunya. Kita mengadakan meeting hari ini ya, ada pengingatnya ya. Ya, jadi Google Meet kita pakai untuk presentasi, mengajar online. Caranya gampang, tinggal bagikan link, buka kelas, bagikan kode kelas kepada siswa boleh masuk ya. Jadi di Google Meet nanti kita bisa memanfaatkan ada namanya Jamboard ya, kita gunakan Jamboard sebagai papan tulis online di situ ya. Ya. Selanjutnya ini ada Google Chat ya, adalah alat dengan fitur pesan untuk mengirimkan pesan, gambar, video untuk individu atau grup ya, sama fungsinya dengan WhatsApp, Messenger ya, sama aja. Ya, jadi masuk ke akun Google. Jadi bagaimana caranya? Untuk pertama kali masuk di akun kita ya, seperti ini ya, kita akan coba. Oke, bagaimana caranya supaya kita bagaimana cara kita login ke akun belajar ini kita? Seperti biasa ya, kita masuk, kita klik Google Chrome. Karena belum ada di sini, berarti kita tambahkan sign in to our new Chrome profile. Oke, kita tunggu. Kemudian kita masukkan akun belajar ID kita ya. Misalnya saya, kita ganti huruf kecil ya, Ridwan 181 @guru SMP belajar ID. Oke, kemudian berikutnya atau next, pastikan akun kita sudah benar.
Kemudian kita masukkan password ya. Ya, password ini rahasia ya. Misalkan passwordnya yang gampang-gampang saja yang mudah diingat ya. Ya, kemudian next. Kalau lupa ini, lupa sandinya apa ya. Tapi kan saya tidak lupa, jadi saya next berikutnya. Oke. Nah, ini kita sudah berhasil masuk ke profil kita ya. Ke profil akun belajar edi kita. Ya, kita next. Next. Mau disinkronkan atau tidak terserah kita ya. Kalau saya tidak usah ya. Kalau kalian mau silakan. Bagus kalau disinkronkan. Oke. Jadi kita pilih ini pengaturan warna ya. Kita cari warna cowok ya. Oke. Dan jadi ini adalah akun belajar edi kita ya di sini. Ya. Bagaimana cara kita mengakses Google Workspace? Ya, kita klik saja yang ada dot-dot sini, ada bundaran-bundaran kecil, kita klik. Nah, inilah semua Google Word ya. Banyak sekali alat disediakan Google untuk kita harus manfaatkan. Apalagi dikasih akun gratis ya dari pemerintah. Ada Drive, Gmail, Google Docs, Sheet, Chat, Calendar, ya, Google Meet, Form, ya banyak ya, dan lain-lain. Nah, belum sampai bawah ini banyak sekali ya. Jadi bersyukur kita dikasih akun gratis. Apalagi penyimpanannya banyak ya, terbatas sekarang katanya ya. Dulu masih 1 tera, sekarang katanya sudah tidak terbatas. Ya, oke, seperti itu ya. Oke, demikianlah tadi pengenalan kita dengan Google Workspace for Education, yang alat-alat yang sudah disiapkan Google untuk kita untuk mengajar, untuk belajar ya. Ada Drive, ada Doc, ada Spreadsheet, kemudian masih banyak lagi yang lain, ada formulir, ada Gmail ya. Ya, jadi banyak ya, kita manfaatkan semua untuk belajar. Demikian pertemuan hari ini. Kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.